Akhirnya versi baru iPad udah dirilis dan semua seri iPad baru ini dapat upgrade dan juga perombakan yang besar. Nggak cuma dari sisi hardware, tetapi juga dari sisi software. Dan selain iPad baru, Apple juga mengumumkan banyak aksesoris ya, termasuk Apple Pencil Pro, Magic Keyboard yang baru, dan upgrade besar di aplikasi pendukungnya yang bakal kita bahas satu persatu. Pertama kita bakal bahas iPad Air 2024 yang terbaru. Nah, kalau sebelumnya di iPad Air ini cuma tersedia satu ukuran aja yang 11 inch, di seri terbaru ini ditambahkan varian ukuran yang lebih besar teman-teman, yaitu iPad Air 13 inch. Jadi varian ukuran iPad Air sekarang sama ya kayak di iPad Pro, yaitu 11 inch dan 13 inch. Pilihan storage-nya juga lebih banyak. Untuk varian 64 GB udah nggak ada lagi sekarang, tetapi sekarang malah tersedia dari 128 GB sampai di 1 TB. Nah, upgrade besar dari sisi performa iPad Air itu ada di chipsetnya yang sekarang menggunakan Apple M2 yang diklaim Apple 50% lebih kencang ya dari iPad Air yang masih pakai M1. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, core GPU dari Apple M2 memang lebih banyak 2 core ya dibandingkan M1 dengan jumlah RAM yang tetap sama di 8 GB RAM. Untuk desain sih masih cenderung sama, perubahan besar hanya ada di posisi kamera yang sebelumnya ada di posisi portrait, sekarang diletakkan di posisi landscape, dan untuk login tetap ya pakai Touch ID. Dengan ukuran layar yang lebih besar, resolusi layar varian 13 inch ini memang dibuat lebih tinggi, tetapi dengan kerapatan piksel yang masih tetap sama di 264 ppi. Jadi secara kualitas tampilan sebenarnya nggak akan ada bedanya ya antara varian yang 11 inch dan juga yang 13 inch. Yang bikin beda tentu berat dan ukurannya, dimana varian 13 inch ini lebih berat sekitar 150 gram ya dibandingkan yang 11 inch, dan kualitas suaranya juga lebih bagus di 13 inch ya diklaimnya karena dapat double bass. Untuk kamera dan lain-lain masih tetap sama, bahkan warna pink sekarang udah nggak ada lagi ya di seri yang paling baru ini, dan dukungan aksesoris pun juga masih sama kayak sebelumnya, sama-sama support Magic Keyboard dan juga Apple Pencil ya, cuman sekarang udah support Apple Pencil Hover kayak di iPad Pro sebelumnya. Nah, iPad Air 2024 ini dijual di harga mulai $599 ya, atau sekitar 9,6 jutaan rupiah untuk iPad Air 11 inch, dan $799 atau sekitar 12,8 jutaan rupiah untuk iPad Air 13 inch. Tentu harganya bakal lebih mahal lagi ya kalau udah resmi masuk sini terkait dengan pajak dan yang lainnya. Dan artis utamanya sebenarnya adalah iPad Pro 2024 yang paling baru, yang sekarang hadir dengan chipset Apple M4. Yes, untuk chipsetnya memang dia langsung lompat teman-teman 2 seri ya. Dari yang M2 itu nggak ke M3 dulu, tetapi langsung ke Apple M4. Untuk varian storage 256 GB dan 512 GB kebagian M4 dengan 9 core CPU dan 8 GB RAM. Tetapi varian 1 TB dan 2 TB storage ini kebagian M4 dengan 10 core CPU dan 16 GB RAM. Specs yang sangat overkill ya untuk sebuah tablet. Nah, Apple juga mengklaim Apple M4 ini bisa memberikan performa setara dengan Apple M2 hanya dengan konsumsi daya setengahnya aja. Bahkan Apple juga mengklaim kalau dibanding prosesor PC terbaru ya di laptop yang paling tipis, Apple M4 ini bisa memberikan performa yang sama dengan konsumsi daya cuman seperempatnya aja. Meskipun ya Apple nggak menampilkan data benchmark tesnya ya, atau juga menyebutkan laptop dan prosesor apa yang dibandingkan di sini. Dan perubahan besar lain ada di layarnya, yang setelah sekian lama akhirnya untuk pertama kalinya Apple menanamkan layar OLED di iPad Pro ini. Nah, Apple menyebut layar ini sebagai tandem OLED yang diklaim Apple menggabungkan dua panel OLED ya untuk ngedapetin brightness yang lebih tinggi. Dan karena udah pakai layar OLED, tentunya layar iPad Pro baru ini punya kedalaman kontras yang lebih baik ya dari layar iPad Pro sebelumnya yang masih berbasis IPS display. Nah, refresh rate-nya juga jadi adaptif dari 10 Hz sampai 120 Hz. Dan di seri terbaru ini juga akhirnya iPad Pro 11 inch ikut ke bagian HDR support yang sebelumnya cuma bisa dinikmati di seri 13 inch-nya aja. Perubahan besar lain ada di desain dan beratnya teman-teman, di mana iPad Pro terbaru ini jadi lebih tipis dan lebih ringan dari sebelumnya. Varian 11 inch tebalnya jadi cuma 5,3 mm ya, turun 0,6 mm dari sebelumnya dengan berat 22 gram lebih ringan. Tetapi perubahan terbesar sebenarnya ada di seri 13 inch yang sekarang tebalnya jadi cuma 5,1 mm, 1,3 mm lebih tipis dari sebelumnya, yang membuat iPad Pro 13 inch ini diklaim Apple ya jadi produk Apple paling tipis sampai saat ini dengan berat 100 gram lebih ringan dari sebelumnya. Nah, untuk kamera utama di belakang ini tetap pakai 12 megapiksel kamera, ada LiDAR scannernya juga ya, dan ada adaptive
True Tone Flash untuk membuat foto atau scan dokumen dengan kamera belakang ini hasilnya lebih bebas dari bayangan. Dan sama kayak di iPad Air M2, di iPad Pro M4 ini kamera depan 12 megapikselnya juga dipindah ya dari yang sebelumnya ada di posisi portrait jadi ke posisi landscape. Sensor Face ID-nya juga dipindah semua dan iPad Pro M4 ini dijual di harga mulai $999 atau sekitar 16 jutaan rupiah ya untuk varian yang 11 inch. Sedangkan untuk varian 13 inch itu dijual mulai di harga sekitar 20,8 jutaan rupiah. Tentu ini harga di US sana. Dan untuk membuat orang tertarik ya dengan iPad Pro baru yang specs-nya bisa dibilang sangat overkill ini, Apple merilis Final Cut Pro 2 dan juga Logic Pro 2 untuk iPad. Nah, Final Cut Pro 2 ini sekarang ditambahkan fitur-fitur ekstra ya kayak live multicam untuk memonitor dan mengarahkan multikamera saat rekaman dengan banyak iPhone sekaligus. Bahkan di masing-masing kamera itu bisa diatur teman-teman secara manual ya beberapa parameter video seperti fokus, exposure dan lainnya langsung dari iPad ini. Dan ini bisa dilakukan melalui aplikasi baru yang Apple rilis yaitu Final Cut Camera. Aplikasi ini gratis sebenarnya, tetapi Final Cut Pro-nya sendiri untuk iPad ya itu sistemnya berlangganan $4,99 per bulannya. Final Cut Pro baru ini juga bisa dipakai buat edit video live ya dari external drive, bikin kita nggak perlu beli varian storage iPad Pro yang terlalu besar. Kalau pengen edit video ya kita bisa pakai external drive aja. Berbagai fitur baru juga dihadirkan Apple ke Logic Pro 2 kayak dimanfaatkannya AI untuk mengekstrak vokal, bass, drum, dan instrumen lain dari sebuah file musik lewat fitur yang Apple sebut stem splitter. Terus ada juga beberapa fitur baru lainnya, dan Apple membuat aplikasi-aplikasi profesional ini sebagai daya tarik ya, biar orang tuh tertarik membeli iPad Pro M4 yang lebih powerful untuk menggunakan fitur-fitur baru yang ada di aplikasi terbaru ini. Nah, bersamaan dengan dirilisnya iPad Pro M4, Apple juga merilis Magic Keyboard baru yang didesain lebih tipis dan juga lebih ringan dari sebelumnya, teman-teman. Magic Keyboard baru ini sekarang ketambahan satu baris tombol function ya, mulai dari Escape, Brightness, dan yang lainnya. Palm rest-nya juga bahkan dari aluminium ya, dan trackpad-nya ini sekarang punya haptic feedback yang semuanya ini bikin feel keyboard di Magic Keyboard terbaru ini jadi makin mirip dengan MacBook. Nah, Magic Keyboard baru ini dijual di harga $299 atau sekitar 4,8 jutaan ya untuk varian iPad Pro 11 inch dan $349 atau sekitar 5,6 jutaan untuk varian iPad Pro 13 inch. Nah, selain Magic Keyboard baru, Apple juga merilis varian baru dari Apple Pencil yaitu Apple Pencil Pro yang lebih canggih dari Apple Pencil yang standar. Pertama ada sensor ekstra ya di ujung pensil yang bikin kita bisa squeeze aja pensilnya untuk munculin menu palet misalnya, dan dia juga punya haptic feedback jadi bisa getar-getar yang ngasih feedback di setiap kita interaksi. Terus ada sensor giroskop juga yang bisa bikin kita ubah orientasi stroke atau brush ya kalau kita lagi gambar. Dan Apple Pencil Pro ini sekarang juga support Find My karena udah dilengkapi dengan speaker, maka kalau hilang kita bisa cari dan temukan dengan mudah ya melalui Find My ini. Dan developer juga bisa bikin custom interaksi untuk Apple Pencil Pro ini di aplikasi mereka. Dan Apple Pencil Pro ini dijual di harga $129 atau sekitar 2 jutaan rupiah. Apple juga mengumumkan iPad generasi 10 harganya turun ya jadi $349 atau sekitar 5,6 jutaan rupiah. Dan itu teman-teman yang bisa gue share hari ini ya dari event iPad terbaru yang diadakan Apple malam tadi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa bulan depan ada event Apple WWDC 2024 ya. Teman-teman bisa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan infonya. Gua Febian pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.